Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusman Zalirun SPD dari SMP Negeri 4 Taliabu Utara. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang best practice dalam pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun ini dengan judul meningkatkan minat belajar peserta didik dalam pembelajaran IPS pada kelas 8 dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Nah, adapun kondisi atau situasi yang menjadi latar belakang masalah ini adalah rendahnya minat belajar peserta didik pada pelajaran IPS. Hal ini terlihat dari pertama, peserta didik kurang antusias dalam mengikuti pelajaran IPS. Kedua, kurang tertarik dengan materi pembelajaran IPS. Dan yang ketiga, tidak fokus saat guru menyampaikan materi pembelajaran. Yang keempat, banyak peserta didik yang mengantuk saat pembelajaran berlangsung. Kelima, banyak peserta didik mengobrol dengan teman saat guru menyampaikan materi. Dan yang terakhir, kurang rasa percaya diri peserta didik dalam menyampaikan ide dan pendapat. Praktik pembelajaran ini sangat penting untuk dibagikan karena selain untuk memotivasi diri sendiri dalam melaksanakan pembelajaran yang lebih baik, masih banyak pengajar yang juga mungkin mengalami kendala dan masalah yang sama, sehingga tidak menutup kemungkinan bagi tenaga pengajar tersebut untuk menggunakan cara atau metode yang sudah diterapkan pada praktik pembelajaran ini. Yang menjadi peran dan tanggung jawab saya adalah saya sebagai pendidik, di mana di dalam pembelajaran ada beberapa tanggung jawab yang harus dilaksanakan, yaitu melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dengan menggunakan media dan model pembelajaran yang tepat dan tentu saja inovatif, sehingga tujuan pembelajaran dan hasil belajar peserta didik bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Adapun tantangan untuk mencapai tujuan, yaitu bagi siswa, pertama, kondisi peserta didik yang belum terbiasa dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Yang kedua, masih bingung terkait dengan langkah metode pembelajaran Problem Based Learning. Yang ketiga, peserta didik belum bisa memanfaatkan teknologi dengan tepat dalam pembelajaran. Yang keempat, kurangnya pembiasaan membaca sehingga peserta didik tidak memahami prosedur atau langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang tercantum dalam LKPD. Sedangkan bagi guru, pertama, guru belum mampu terampil dalam mengintegrasikan TPACK dalam pembelajaran. Yang kedua, belum terbiasa menetapkan model Problem Based Learning. Yang ketiga, belum terampil dalam pemilihan media yang menarik dan sesuai dengan materi pembelajaran. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Tentu saja melakukan kajian literatur dan melakukan wawancara terhadap kepala sekolah, rekan guru atau rekan sejawat, dan peserta didik terkait permasalahan yang telah diidentifikasi. Adapun strategi yang saya gunakan adalah dengan menggunakan model Problem Based Learning karena dapat melatih peserta didik untuk berpikir kritis,
dan berkolaborasi dalam merumuskan permasalahan dan alternatif solusi, serta menyusun hasil diskusi untuk presentasi dengan baik. Bagaimana prosesnya? Pada proses aksi, pembelajaran dilaksanakan di sekolah baru, yaitu SMP Negeri 33 Buton Tengah. Pembelajaran dilakukan dengan menerapkan TPACK. Model pembelajaran yang digunakan adalah menggunakan model Problem Based Learning atau PBL, dengan metode yang digunakan adalah diskusi, tanya jawab, dan presentasi. Adapun dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan, yaitu pertama, dampak dari aksi ini adalah peserta didik dan pendidik lebih banyak berinteraksi, rasa percaya diri peserta didik meningkat. Ini ditunjukkan dengan peserta didik mampu menyampaikan pendapat dan mengajukan pertanyaan dengan sangat baik. Dilihat dari ketercapaian tujuan pembelajaran dan berdasarkan hasil analisis nilai dalam LKPD, peserta didik memiliki nilai yang cukup baik serta tercapai tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran aksi ini. Jadi bisa disimpulkan, ini bisa diterapkan dalam pembiasaan peserta didik tersebut. Pada proses pembelajaran yang telah dilakukan, mendapatkan respon yang positif dari berbagai pihak. Pertama, kepala sekolah merasakan ada perbedaan dari model pembelajaran yang digunakan saat ini, di mana lebih inovatif dan berbeda dari model pembelajaran sebelumnya. Yang juga menggunakan TPACK dalam proses ini dirasakan oleh peserta didik lebih menyenangkan dan juga memacu rasa ingin tahu mereka untuk belajar teknologi. Yang kedua, respon dari rekan pendidik adalah mendukung model pembelajaran yang diterapkan karena dirasakan sangat efektif dalam pembelajaran. Yang ketiga, tentu saja bagi peserta didik, mereka mengatakan sangatlah bagus karena dari yang selama ini hanya diam, mereka monoton dan hanya menunggu perintah dari seorang guru, kini mereka bisa lebih aktif dan antusias dalam proses pembelajaran. Adapun yang menjadi faktor keberhasilan dari strategi yang dilakukan adalah ini semua ditentukan oleh penguasaan seorang guru terhadap proses pembelajaran aksi ini yang telah dilakukan oleh guru itu berhasil merancang perangkat pembelajaran mulai dari RPP, bahan ajar, media ajar, LKPD, dan tentu saja evaluasi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.